Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airita Suherman dari D3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Di sini juga ada pengertian penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut, yang kedua orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah, geografi, dan ruang tertentu. Adapun dinamika kependudukan. Dinamika kependuduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Adapun faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran fertilitas. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup. Atau dalam pengertian lain, fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita. Yang kedua ada kematian mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Selanjutnya ada perpindahan migrasi. Migrasi adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus organisme bermigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru, untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena overpopulasi. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada tahun 2018 dengan mengambil tema kesehatan reproduksi untuk keluarga terencana menuju Indonesia sejahtera. Program KKBPK mendukung cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan pembentukan Kampung KB, program KKBPK juga diarahkan untuk mendukung cita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui komitmen BKKBN untuk menjadi lembaga yang andal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan program KB di Indonesia. Yang pertama itu program KB di Indonesia adalah upaya peningkatan kepedulian dan serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Bagian yang terpadu integral dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Departemen Kesehatan pada tahun 1999. Adapun tujuan program KB. Yang pertama yaitu membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut.
Yang kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Di sini juga ada sasaran program KB, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Secara tidak langsungnya yaitu pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Di sini juga ada ruang lingkup program KB. Ada komunitas informasi dan edukasi KIE, ada konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pelayanan pendidikan seks atau sex education, adapun konsultasi praperkawinan dan konsultasi perkawinan, ada konsultasi genetik, ada tes keganasan, dan adapun adopsi. Nah, strategi pendekatannya yaitu pendekatan kemasyarakatan, community approach, pendekatan koordinasi aktif, active coordinative approach, pendekatan integratif, integrative approach, pendekatan kualitas, quality approach, kependekatan kemandirian, self-reliant approach, pendekatan 3 dimensi, 3 dimension approach. Itu yang barusan strateginya ya. Nah, sekarang ada manfaat program KB-nya nih. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.